Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai tema baru, yaitu gereja yang Katolik. Kalau kali yang lalu kita sudah belajar mengenai sifat gereja yang satu, gereja yang kudus. Sekarang kita akan masuk ke tema baru, gereja yang Katolik. Sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita supaya selalu menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, jangan begadang, jangan lupa berolahraga, makan makanan yang sehat, jangan lupa juga kalau bepergian memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak supaya kita terbebas dari virus-virus yang mungkin sedang mengintai kita. Nah, teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran kita, saya ingatkan supaya kita senantiasa terhubung. Silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa mengawali pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber kebijaksanaan sejati, dalam pembelajaran hari ini kami ingin memahami lebih dalam tentang hakikat dan sifat-sifat gereja, teristimewa gereja yang Katolik. Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami hati dan budi yang suci, serta berilah semangat untuk mengikuti dan ambil bagian dalam proses pembelajaran ini, agar kami dapat memahami kehadiran gerejamu di bumi ini. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Kita masuk ke tema pembahasan kita. Sifat gereja yang ketiga, yaitu Katolik. Ya, kata Katolik sendiri sudah dipakai sejak awal abad kedua Masehi, yaitu pada masa Santo Ignatius dari Antioquia menjadi uskup. Nah, kalau kita bertanya, apa sih maksudnya Katolik? Ya, Katolik itu bukan hanya sekedar agama Katolik ya, tetapi lebih dari itu. Bahwa Katolik sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Catholicus, yang berarti universal atau umum. Maka gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengudus yang tidak terbatas pada anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Nah, nampak kan sifat universalnya ini? Nah, jadi gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri untuk berkiprah ke seluruh penjuru dunia. Gereja itu Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. Gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Sebenarnya gereja bukan saja dapat menerima dan merangkum segala sesuatu, tetapi gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Oleh sebab itu, yang Katolik bukan hanya gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya. Sebab dalam setiap jemaat hadirlah seluruh gereja. Setiap jemaat adalah gereja yang lengkap, bukan sekedar cabang gereja universal. Gereja setempat merupakan seluruh gereja yang bersifat Katolik. Nah, ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Bersifat universal artinya gereja Katolik itu mencakup semua yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama di dalam dimanapun mereka berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak ada sekte-sekte dalam gereja Katolik. Nah, teman-teman, gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya. Iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja melebur diri ke dalam dunia,
Dalam keterbukaan itu, gereja tetap mempertahankan identitas dirinya. Kekatolikan justru terbukti dengan kenyataan bahwa identitas gereja tidak tergantung pada bentuk lahiriah tertentu, melainkan merupakan suatu identitas yang dinamis, yang selalu dan di mana-mana dapat mempertahankan diri, bagaimanapun juga bentuk pelaksanaannya. Kekatolikan gereja bersumber dari firman Tuhan sendiri. Gereja itu bersifat dinamis, maka gereja dapat berkembang lebih nyata dalam mewujudkan dengan cara bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai luhur di dunia ini. Maka berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia, juga terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk siapa saja untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Nah, teman-teman, dari sini jelas bahwa gereja juga menegaskan ini dalam Konstitusi Lumen Gentium, bahwa kekatolikan itu suatu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa di dunia, karena memperoleh warganya dari segala bangsa, karena memajukan dan menambung segala kemampuan, kekayaan dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Gereja yang Katolik secara tepat, guna dan tiada hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia serta segala harta kekayaan di bawah Kristus kepala dalam kesatuan rohnya. Ini dalam Lumen Gentium artikel ke-13. Kita harus dapat memahami sifat kekatolikan gereja sehingga kita terdorong untuk ikut serta mewujudkan nilai-nilai luhur Injili dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Kita juga harus memahami dan bahwa gereja dipanggil untuk menghormati kebudayaan, adat istiadat, dan bahkan agama manapun. Kita sebagai orang Katolik harus ikut berjuang juga untuk kepentingan kesejahteraan umum, menunjukkan nilai-nilai luhur dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk seluruh umat manusia. Kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bahwa kekatolikan kita ditujukan untuk semua bangsa, mengatasi adat istiadat, budaya dan agama manapun. Maka kita juga harus sekali lagi berusaha, kita sebagai orang Katolik, untuk berjuang demi kepentingan kesejahteraan umum, memajukan nilai-nilai luhur, dan memperjuangkan suatu tata nilai yang lebih baik untuk seluruh dunia. Nah, teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai sifat gereja yang ketiga, yaitu gereja yang Katolik. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu kita untuk memahami dan juga untuk bertindak, untuk mewujudkan, untuk berjuang demi kepentingan bersama, kesejahteraan umum, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan supaya menjadi dunia yang lebih baik untuk seluruh umat manusia. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami hari ini. Kini kami telah memahami rencana penyelamatan-Mu untuk seluruh umat manusia melalui kehadiran gereja Katolik. Juga penyelamatан-Mu atas kami yang berpangkal pada tradisi para rasul. Kami mohon ya Bapa, jadikanlah kami pewarta-pewarta kabar sukacita di tengah-tengah masyarakat, agar setiap orang menemukan kebahagiaan sejati baik di dunia ini maupun dalam kemuliaan kekal nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah belajar bersama-sama dari awal sampai akhir. Nah, untuk mengakhiri ada 4 pertanyaan yang harus kita kerjakan untuk memperdalam. Yang pertama, jelaskan arti gereja yang Katolik berdasarkan Lumen Gentium artikel ke-13. Ya, tadi sudah. Jelaskan arti gereja yang Katolik menurut
ajaran kitab suci. Tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian nomor 3, tuliskan usaha-usaha yang untuk mewujudkan gereja yang Katolik. Nah, kita yang bisa menilai, kita yang bisa mengusahakan apa saja itu. Kemudian yang keempat, apa konsekuensi gereja yang Katolik bagi warga gereja atau bagi kita. Oke, silakan kerjakan keempat tugas ini. Semoga ini dapat membantu kita untuk semakin memahami apa yang dimaksud dengan sifat gereja yang Katolik. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Kalau yang sudah, terima kasih. Yang suka dengan pembelajaran ini, silakan tekan tombol like. Jika tidak suka, juga tekan tombol dislike-nya. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. God bless you. Tetap jaga kesehatan kita.